Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Hidayatullah dengan NPM 21030111083 dari kelas A, jurusan Ekonomi Syariah dengan mata kuliah Studi Islam dan Moderasi Beragama dengan dosen pengampu Ibu Nurul Mahmudah MH. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islam dan gerakan pemikiran global. Yang pertama adalah tradisionalisme. Tradisionalisme dalam Islam ialah menempatkan diri sebagai karakter mayoritas umat Islam. Tradisionalisme merupakan ajaran filsafat dan teologi yang menolak adanya kesanggupan manusia menemukan kebenaran sendiri. Pergerakan pemikiran tradisional tidak hanya di Timur Tengah, tetapi sudah sampai ke Indonesia. Secara umum, tradisionalisme Islam dalam realita sejarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama ialah eksklusif atau tertutup. Cirinya adalah yang dimaksud dengan eksklusif dan tertutup itu, yang dimaksud di sini adalah tidak mau menerima pemikiran, pendapat, dan saran yang berasal dari luar, terutama dalam bidang keagamaan. Ciri yang kedua, berorientasi ke belakang. Tradisionalisme beranggapan bahwa berbagai keputusan hukum yang diambil oleh para ulama di masa lampau merupakan contoh ideal yang harus diikuti. Ciri yang ketiga, tekstualis dan literasi. Tradisionalisme cenderung memahami ayat-ayat Al-Quran secara tekstual tanpa melihat latar belakang serta situasi sosial yang menyebabkan ayat-ayat Al-Quran tersebut turun. Ciri yang keempat ialah kurang menghargai waktu. Tradisionalisme cenderung melakukan sesuatu tanpa memperhitungkan waktu. Misalnya sistem pendidikan di pesantren yang tidak memiliki pengembangan dan batas kurikulum. Ciri yang kelima ialah tidak menghargai sejarah agama. Sebelum Islam masuk ke Nusantara, sudah ditemui agama dan tradisi yang berkembang. Mereka cenderung melakukan ritual-ritual dengan gaya yang tidak sedikit. Lanjut yang keenam, ciri yang keenam ialah bersifat jabariyah dan teosentris. Sikap pasrah, tunduk, dan patuh kepada Tuhan diiringi dengan keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi jika Tuhan mengizinkan. Ciri ketujuh, kurang menghargai ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Mereka sering melakukan cara-cara seperti dahulu kala tanpa disertai upaya memperbaiki ke arah yang lebih efektif, efisien, cepat, dan tepat. Ciri yang ke-8, yumut dan statis. Mereka tidak mengikuti perubahan dan mempertahankan apa yang dipandangnya sudah baik sejak dahulu tanpa menanyakan secara kritis. Lanjut, yang selanjutnya mencari tentang modernisme dalam dunia Islam. Modernisme merupakan upaya satu atau beberapa tokoh untuk berpikir dan melakukan tidak malu-malu meniru dan mengambil peradaban barat yang modern. Arus kesadaran umat Islam akhirnya menyatu dalam suatu cita-cita dan harapan akan kebangkitan umat Islam. Sejarah maju mundur umat Islam dapat diklasifikasikan pada periode klasik tahun 650 sampai 1250, periode pertengahan 1250 sampai 1800, dan periode modern 1800 dan seterusnya. Modernisme dalam Islam merujuk pemikiran tokoh-tokoh modern, terutama Muhammad Abdullah tahun 1849 sampai 1905.
yang dalam tradisi barat dipandang sangat modern. Selanjutnya, modernisme yang gerakannya melalui pemerintah adalah Tanzimat, sebuah periode pemerintahan yang melancarkan pembaruan di Turki dimulai pada tahun 1839 di bawah penguasaan Abdul Majid I. Lanjut, metode selanjutnya ialah membahas tentang revivalisme. Revivalisme Islam diartikan kebangkitan kembali Islam. Revivalis Islam disebut yaitu yang pertama, kembali kepada Islam yang asli, memurnikan Islam dari tradisi lokal dan pengaruh budaya asing, mendorong penalaran bebas liar dan menolak taklid. Perlunya hijrah dari wilayah yang didomisili orang-orang kafir. Keyakinan kepada adanya pemimpin yang adil dan seorang pembaru. Revivalis Islam dipengaruhi oleh adanya perbedaan yang timbul dari penafsiran yang berbeda terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah dan sejarah Islam awal. Selain itu, ada faktor lain seperti watak dari situasi krisis, keunikan dalam kondisi sosial, dan gaya kepemimpinan dari masing-masing gerakan. Lanjut, materi selanjutnya yang keempat ialah fundamentalisme. Ekspresi fundamentalisme menurut Armstrong terkadang cukup mengerikan. Para fundamentalis menembaki jamaah yang sedang salat di masjid, membunuh para dokter dan perawat dalam klinik aborsi, membunuh pasien dan bahkan mampu menggulingkan pemerintahan yang kuat. Akan tetapi, hanya sebagian kecil saja dari mereka yang melakukan tindakan terorisme seperti itu. Saat ini, fundamentalisme menjadi istilah yang buruk. Ia sering dianggap sebagai istilah yang bermusuhan dan menghina. Menunjukkan kesempitan pandangan. Fanatisme menghambat kemajuan dan sektarianisme. Padahal fundamentalisme tanpa terorisme merupakan gejala kebangkitan agama di dunia barat yang sekuler. Fundamentalisme merupakan paham dan gerakan dalam agama yang berupaya kembali kepada yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas agama. Pada akhir tahun 1970-an, kaum fundamentalis mulai berusaha mengembalikan agama dari posisi yang marginal ke posisi semula yang sentral. Mereka melawan hegemoni kaum sekuler. Ide-ide mereka sebenarnya sangat modern dan inovatif, tetapi sikap mereka konversif karena selalu dekat dengan masa lampau. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan tentang Islam dan gerakan pemikiran global. Mungkin ada banyak kekurangan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.